Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marcella Mariska Aryono selaku dosen program studi psikologi Kampus Kota Madiun, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di program studi psikologi Kampus Kota Madiun, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya tentunya sangat berkaitan dengan bidang keilmuan saya, yaitu psikologi klinis dan khususnya psikologi positif. Beberapa mata kuliah yang saya ampu, beberapa diantaranya adalah psikologi kepribadian 1, psikologi kepribadian 2, biopsikologi, psikologi positif, psikopatologi anak dan remaja, occupational wellness, modifikasi perilaku, serta neuropsikologi dan mata kuliah wajib lainnya. Sebelum itu perlu diketahui bahwa pada saat ini Universitas Katolik Widya Mandala Madiun dalam proses penyatuan dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan sedang dalam tahap migrasi data sehingga berdampak pada data pengajaran yang belum terupdate di sister saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu psikologi kepribadian 1. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang menjadi dasar untuk mata kuliah psikologi lainnya. Adapun deskripsi dari mata kuliah psikologi kepribadian 1, yaitu mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk memahami perilaku individu dan proses berpikirnya berdasarkan dinamika kepribadian yang dimiliki individu tersebut. Perkuliahan ini juga akan membahas mengenai pendekatan awal dalam kajian kepribadian, yaitu pendekatan cairan tubuh seperti sanguin, melankolis, kolerik, dan flegmatis. Teori kepribadian psikoanalisa dan neopsikoanalisa, serta penelitian-penelitian psikologi yang menggunakan pendekatan psikologi kepribadian. Sehingga mata kuliah ini lebih fokus pada dasar-dasar teori kepribadian dari berbagai tokoh yang dimulai dari aliran psikoanalisa kemudian ke arah neopsikoanalisa. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah psikologi kepribadian 1 itu adalah peserta diharapkan mampu memahami dan menganalisa perilaku dan proses berpikir individu berdasarkan dinamika kepribadian menurut paradigma psikoanalisa dan neopsikoanalisa. Beberapa topik bahasan yang ada dalam mata kuliah ini adalah pengertian dan definisi kepribadian, sejarah dan pendekatan awal dalam psikologi kepribadian, riset dalam psikologi kepribadian, pengukuran dalam psikologi kepribadian. Setelah itu, mulai masuk pada topik bahasan pada setiap aliran. Aliran yang pertama adalah psikoanalisa dengan tokoh yaitu Sigmund Freud. Kemudian masuk ke aliran berikutnya yaitu neopsikoanalisa dengan beberapa tokoh, diantaranya adalah Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Karen Horney, dan Harry Stack Sullivan. Dan kemudian dua tokoh terakhir yang juga akan melengkapi dalam mata kuliah psikologi kepribadian 1 ini adalah Erich Fromm dan Erik Erikson. Teknik pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik, diantaranya dengan menggunakan handout yang telah saya buat terlebih dahulu untuk 14 kali pertemuan. Kemudian berbagai macam textbook psikologi, terutama psikologi kepribadian yang berisi tentang teori-teori psikologi kepribadian dari berbagai macam tokoh dan berbagai macam aliran. Yang terakhir, cara penyampaian yang terakhir adalah video ajar. Saya membuat berbagai macam video ajar sesuai dengan topik bahasan yang ada dalam mata kuliah ini. Kemudian saya upload untuk bisa diakses oleh mahasiswa. Tujuan dari video ajar ini dibuat adalah untuk mengakomodasi gaya belajar mahasiswa yang berbeda-beda. Pada setiap akhir pertemuan, mahasiswa diminta untuk menganalisis dirinya sendiri berdasarkan teori kepribadian yang dipelajari pada hari itu juga. Hal ini merupakan salah satu bentuk delivery lainnya agar mahasiswa dapat lebih mudah memahami teori kepribadian. Berikut saya tampilkan cuplikan dari YouTube yang berisi
video ajar yang saya buat untuk mata kuliah ini. Teknik yang kedua yaitu interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan menggunakan beberapa media, diantaranya menggunakan Zoom Meeting untuk mendukung proses pembelajaran secara sinkronus. Kemudian yang kedua saya menggunakan Bella. Bella ini adalah merupakan Learning Management System Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Di dalam Bella, perangkat pembelajaran, presensi, pengumpulan tugas, hingga penilaian terletak di sana, sehingga mahasiswa dengan mudah untuk mengakses kembali materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya ataupun pada hari itu juga. Teknik yang ketiga yaitu adalah assessment. Assessment adalah cara saya melakukan evaluasi penilaian mahasiswa. Pada awal pertemuan, selain saya menjelaskan tentang RPS, kontrak belajar, kemudian aturan perkuliahan, saya juga menjelaskan tugas-tugas apa saja yang akan mereka dapatkan, kemudian apa saja yang harus dinilai, sekaligus bagaimana perhitungannya. Sistem penilaian ini sudah saya jelaskan di awal, kemudian saya juga menjelaskan bahwa tugas itu menjadi proporsinya adalah 30%, kuis 20%, dan ujian tengah semester 50%. Begitu juga pada skor akhir semester, di mana tugas juga masih 30%, kuis 20%, dan UAS 50%. Sehingga dari nilai STS kita ambil 50% dan nilai SAS kita ambil 50%. Dan diperolehlah nilai akhir semester. Nah, di sini juga saya sudah buatkan rubrik penilaian, kriteria penilaian baik itu untuk makalah dan presentasi, sehingga mahasiswa jelas akan apa yang dinilai dari presentasi mereka dan apa yang dinilai dari makalah mereka. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di mata kuliah kepribadian ya. Dan tokoh yang terakhir adalah Erik Erikson. Oke, Erik Erikson ini dengan nama teorinya adalah Post-Freudian Theory. Kenapa Post-Freudian? Karena dia memang teorinya bersumber dari Freud. Ya, langsung aja. Oke. Nah, ini ada 8 topik yang akan kita bahas. Yang pertama biografi, konsep dasar, struktur kepribadian, karakteristik ego, dinamika kepribadian, tahap perkembangan, aplikasi dan kritiknya. Oke. Nah, Erik Erikson atau nama lengkapnya adalah Erik Homburger Erikson. Oke. Lahir di Jerman 15 Juni 1902 dan kemudian ini orang tuanya itu sudah bercerai sebelum dia lahir dan ia besar bersama ibunya dan ayah tirinya. Jadi tahun 1933 ia pindah ke Amerika dan melakukan penelitian di Harvard, Yale, and University of California. Kemudian tahun 1950 mempublikasikan buku Childhood Society. Setelah kematian Sigmund Freud, Erikson mengelaborasi struktur psikoanalisa yang dikemukakan oleh Freud. Dan ia menambahkan teori Freud tentang perkembangan psikoseksual yang melebihi tahap pubertas. Jadi dia lebih menambahkan teori, jadi menambahkan teori dari Freud. Jadi tidak bermula dari yang pertama adalah tahap perkembangannya. Tahap perkembangan Freud kan hanya sampai pubertas, sedangkan Erikson ini menambahkan tahap perkembangannya menjadi lebih tinggi lagi sampai meninggal, sampai lansia begitu ya. Nah, kemudian ada faktor lagi yang berbeda dari Freud adalah ada faktor sosialnya. Jadi tidak sekedar masalah faktor biologis atau masa lalu, tapi ada faktor sosialnya. Kenapa dia bisa memiliki pandangan seperti itu? Karena kita lihat biografinya sendiri di poin kedua, ia mengalami rumah orang tuanya bercerai sebelum dia lahir dan ia besar bersama ibu dan ayah tirinya. Ini salah satu juga yang membuat pandangan dia mempengaruhi pandangan dia dalam membuat teori post-Freudian theory.
Oke, konsep dasar dari teori post-Freudian teori ini ada beberapa. Saya keluarkan dulu semua. Oke, bentar ya. Nah, sebenarnya teorinya Erik Erikson ini cukup terkenal dan paling sering dipakai ketika membahas tahap perkembangan karena dia cukup detail dalam membahas, dalam mengelaborasi, dalam menganalisa tahap perkembangan seseorang. Oke, yang perlu kita pahami dulu sebelum kita masuk nanti ke tahap perkembangan adalah konsep dasarnya. Yang pertama, masa dewasa itu bukan hasil pengalaman masa lalu, tetapi proses kelanjutan dari tahapan sebelumnya. Ini sangat berbeda dengan Freud. Kalau Freud itu kepribadian seseorang saat ini adalah pengaruh masa lalu, yaitu 5 tahun pertama, masa kecilnya. Nah, tapi kalau Erik Erikson ini adalah sebuah tahapan yang berkelanjutan. Jadi, kenapa orang kepribadian seperti ini? Ya karena di tahap ini dia belum, di tahap apa ya, tahap keberapa dia belum tercapai. Nah, yang kedua, manusia tidak dipengaruhi oleh dorongan dari dalam diri individu, tetapi dipengaruhi oleh faktor dari luar diri individu, di mana kepribadian individu berkembang dengan menghadapi tahap perkembangan. Ini juga poin yang sangat berbeda dengan Freud, di mana faktor dari luar itu juga memberikan pengaruh, yang mana menurut Erikson jauh lebih besar. Nanti kamu lihat di tahap perkembangan, kalian lihat di tahap perkembangan itu banyak sekali faktor-faktor dari luar yang sangat mempengaruhi individu. Ini yang dimaksud adalah lingkungan, ya, lebih seperti kayak orang-orang terdekat atau orang-orang yang berada di sekitar individu tersebut pada tahapan tertentu. Oke. Kemudian kalau menurut Erikson, seseorang atau individu yang sehat itu adalah individu yang mempertahankan keseimbangan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sedangkan menurut Erikson, orang yang sakit itu adalah orang yang gagal mempertahankan keseimbangan diri dan lingkungan. Jadi orang yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan atau tidak bisa menerima norma-norma di lingkungan adalah orang yang sakit menurut Erik Erikson. Oke. Nah, ini Erik Erikson sudah mulai membahas tentang ego. Sebenarnya di Erik Erikson ini tidak terlalu detail dalam membahas tentang ego, karena menurut dia sebenarnya struktur kepribadian tidak begitu mempengaruhi. Tapi yang terpenting adalah egonya. Yang terpenting adalah ego dari individu tersebut. Ya. Erikson mendefinisikan ego sebagai kemampuan pribadi untuk menyatukan pengalaman dan tindakan dengan cara yang adaptif. Ego merupakan kekuatan positif yang menciptakan identitas diri. Oke, ini poin yang ketiga. Sebagai pusat kepribadian, ego membantu kita beradaptasi dengan beragam konflik dan krisis kehidupan. Jadi sebenarnya kalau Freud itu mendefinisikan ego sebagai sesuatu yang di realita, ini kurang lebih sama seperti Erikson. Erikson juga mengatakan bahwa ego itu kemampuan pribadi untuk menyatukan pengalaman dan tindakan yang dengan cara yang adaptif. Sama, ego yang dimaksud sama Freud dan Erikson ini sama. Cuma Erikson memfokuskan pada egonya saja. Nggak ada ngomongin id, nggak ngomongin super ego. Ya, jadi hanya memfokuskan pada ego di mana individu yang memiliki ego ini berarti memiliki kemampuan pribadi untuk menyatukan pengalaman dan tindakan dengan cara yang adaptif. Berarti maksudnya begini, individu itu mampu menganalisa, merefleksikan pengalamannya, menginternalisasi pengalamannya, dan dimunculkan dengan tindakan yang diterima oleh masyarakat. Ya, nanti kita lihat di tahapan perkembangannya. Kemudian ego itu sebagai sumber kesadaran diri seseorang. Ya, kesadaran diri seseorang. Selama masa kanak-kanak, ego sangatlah lemah, fleksibel, dan rapuh. Ini kurang lebih sama juga dengan Freud. Tetapi pada masa remaja, ego mulai mengambil bentuk tertentu dan memperoleh kekuatannya. Oke, selama menyesuaikan diri dengan realita, maka ego mengembangkan perasaan keberlanjutan diri dengan masa lalu dan masa akan datang.
Ego berkembang dari pengaruh sosial. Nah, ini ada pola asuh, budaya, dan norma, dan sesuai dengan tahapan perkembangan. Jadi, nanti kamu bisa lihat ego yang dimaksud itu seperti apa. Ada tiap tahapan memiliki kekuatan ego tersendiri. Nah, yang dimaksud dengan sesuai dengan tahap perkembangan, ini poin penting juga dari Erikson tentang epigenetic principles atau prinsip epigenetik. Apa sih itu prinsip epigenetik, di mana tahapan perkembangan itu seperti tahapan embrio, berkembang sesuai dengan tahapannya. Tidak mungkin dari embrio langsung menjadi lansia gitu. Epigenetik adalah mengatakan bahwa perkembangan ini adalah sebuah proses yang didasari oleh perkembangan sebelumnya. Jadi kenapa bisa dikatakan dewasa? Karena ada tahap remaja. Kenapa dikatakan uh, lansia? Karena ada masa dewasa. Nggak mungkin dari bayi langsung ke lansia. Nah, itu yang disebut epigenetik. Nah, ini ya penjelasannya. Perkembangan tahap demi tahap dari organ-organ embrio. Jadi bertahap. Tahap perkembangan yang dimaksud Erik Erikson, tahap perkembangan kepribadian yang dimaksud Erik Erikson, ini adalah tahap yang uh, step by step, nggak mungkin loncat. Jadi kayak anak tangga lah. Memang ada, kalau kamu naik tangga itu memang bisa meloncat 2 anak tangga sekaligus. Tapi kenapa dibuat step by step seperti itu, sedikit demi sedikit? Karena itu maksudnya adalah tahapannya memang satu demi satu. Kalau mau menggambarkannya dengan mudah adalah seperti contoh yang ini. Merangkak dulu, baru bisa duduk, baru bisa berdiri, baru bisa berjalan, baru bisa berlari. Nggak mungkin dia tidak melakukan duduk, berdiri, tiba-tiba berlari. Jadi itu yang dimaksud epigenetik. Ada tahapannya. Nggak mungkin dia bisa berdiri tanpa melalui proses duduk. Nah, itu prinsip epigenetik. Ya. Oke. Ini ya. Bisa dibaca sendiri. Kemudian, nah ini struktur kepribadian menurut Erikson. Ada satu ego otonomi fungsional, ada ego kreatif atau kualitas ego, dan yang ketiga adalah faktor sosial. Jadi yang mempengaruhi atau bagian dari kepribadian itu ada 3 ini. Ada ego otonomi fungsional, ada ego kreatif, dan ada faktor sosial dan faktor historis. Ego otonomi fungsional ini sebenarnya adalah ego yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, kesadaran untuk menyesuaikan diri, mengembangkan perasaan berkelanjutan diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Ini nanti jadi ini tidak terpisah ya, dalam arti begini, ini tidak berdiri sendiri, tidak bersendiri, tidak berdiri sendiri, tapi ini adalah satu kesatuan utuh tetap. Ya. Ego ini ada ego otonomi, ada ego kreatif, dan faktor sosial. Egomu terbentuk oleh ini semua. Oke. Nah, tidak hanya ngomongin tadi faktor biologis, tapi juga ngomongin faktor sosial. Kebalikan dengan Freud yang dimana lebih fokus pada biologi. Ya. Oke. Kita ngomongin pengaruh masyarakat. Kita lihat aja tiap budaya di Indonesia aja sudah berbeda. Jadi otomatis pola asuh yang diberikan juga berbeda. Sehingga membentuk kepribadian yang berbeda pula. Ya. Oke, kembali lagi ke sini. Ketika kamu punya ego ini berarti kan otonomi fungsional. Jadi dia berfungsi secara otonomi, tidak begini ya, tidak ditentukan oleh pengalaman masa lalu saja, tapi juga ditentukan oleh faktor sosial dan faktor historis. Historis ini adalah yang dimaksud adalah pengalaman masa lalu. Iya, bisa jadi pengalaman masa lalu memang mempengaruhi kepribadian kamu. Tapi faktor sosial juga menjadi lebih penting dalam membentuk kepribadian kamu. Dan yang kedua itu adalah ego kreatifnya. Ego kreatifnya ini, apakah ego ini bisa beradaptasi, memiliki kemampuan adaptasi atau tidak. Nah,
Makanya ini menjadi satu kesatuan utuh. Ketika dia bisa bergerak sendiri tanpa ada kekangan, dalam arti dia yang bisa menentukan. Ego, secara sadar. Individu itu secara sadar untuk menentukan apa yang akan dia lakukan. Berdasarkan tadi faktor sosial, faktor historis atau pengalaman, dan ego kreatifnya. Apakah dia mampu untuk beradaptasi atau tidak. Nah, ini karakteristik ego. Ada ego itu dibentuk oleh impuls yang distimulir oleh lingkungan sosial. Oke, jelas ya. Sehingga dia bisa adaptasi, bisa kreatif, bisa otonomi. Dia bisa menentukan mau yang mana. Dia mau bertindak seperti apa. Kemudian ego itu adalah perpaduan faktor biologis dan faktor sosial kultur. Ya. Nah, ego itu juga terbentuk melalui prinsip epigenetik, berkembang sesuai tahap perkembangan psikososial. Jadi begini, kamu tidak bisa memiliki ego mencintai. Ego mencintai artinya adalah kemampuan kamu untuk mencintai orang lain. Ya, kalau kamu pada tahapan sebelumnya, kamu belum memperoleh ego harapan. Ingat ya, ego yang dimaksud di sini adalah kemampuan pribadi. Bedakan dengan Freud, ya. Ego yang di sini yang dimaksud adalah kemampuan pribadi untuk menyesuaikan diri. Nah, kemampuannya apa saja? Tiap tahapan itu memiliki karakteristik egonya sendiri-sendiri. Ya, oke. Kita nanti bahas lebih lanjut. Kemudian ego itu adalah sebuah badan pengorganisasian yang mensintesiskan pengalaman kini, masa lalu, dan gambaran masa depan. Jadi kalau kamu lihat, kalau body ego mengacu pada pengalaman orang tentang tubuh dirinya sendiri. Kamu melihat dirimu sendiri seperti apa secara physically. Kemudian ego ideal, apa yang kamu harapkan? Seharusnya kamu seperti apa? Sedangkan ego identity adalah gambaran egomu di lingkungan sosial. Ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi ego pengalaman individu terkait dengan tubuh dan atau fisiknya sendiri. Jadi kamu memiliki konsep tentang dirimu, tentang tubuhmu itu seperti apa. Ini akan mempengaruhi dalam kepribadianmu, dalam tahap perkembangan. Identity ini bagaimana gambaran kamu berada di lingkungan sosial. Oh, saya itu ketika di lingkungan sosial seperti apa? Tapi ego ideal adalah gambaran tentang konsep dirimu yang sempurna. Harapanmu, kamu menjadi sosok yang misalnya pemaaf, kemudian sosok yang saling suka mencintai atau setia dan sebagainya. Ya. Dan ego ideal ini yang bertanggung jawab bagi rasa puas atau tidak terhadap seluruh identitas personal kita. Oke. Nah, kalau ngomongin dinamika kepribadian, ini kita sangat mudah untuk dinamika kepribadian. Jadi kalau kita memahami bagaimana kepribadian kita bisa bergerak atau berkembang itu sesuai dengan tahapan perkembangan tadi. Baik lagi, prinsip Baik, itulah penjelasan dan cuplikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Psikologi Kepribadian 1, yang telah dilaksanakan secara online, baik asinkronus maupun sinkronus. Terima kasih.